Kisah tentang orang-orang terkenal, mulai dari perjalanan hidup hingga keseharian mereka, memang selalu menarik untuk disimak. Tidak terkecuali kisah tentang para pelaku kriminal yang namanya terdengar bahkan sampai ke seluruh dunia. Berikut ini adalah daftar para kriminal ternama yang memiliki sejarah kehidupan yang fenomenal dan kisahnya diangkat menjadi sebuah film. The Krays. Ronald Kray dan Reginald Kray lahir pada tanggal 24 Oktober 1933 di Haggerston, East London dari pasangan Charles David Kray dan Violet Annie yang merupakan pedagang pakaian. Keduanya adalah saudara kembar sekaligus pelaku utama dari kejahatan yang terorganisir di East End of London pada era tahun 1950-an hingga tahun 1967. Akibat pengaruh dari kakek mereka, Jimmy Cannonball Lee, yang merupakan seorang petinju East End yang terkenal, kedua bersaudara ini pada masa mudanya terjun ke dunia tinju amatir. Namun catatan kriminal yang mereka lakukan membuat keduanya harus meninggalkan dunia tinju tersebut dan beralih menjadi gangster. Mereka kemudian membeli sebuah klub snooker rusak di Milan dan memulai sebuah bisnis dengan memberikan perlindungan bagi klien-klien mereka. Kesuksesan keduanya di dunia kriminal melejit cepat. Dengan geng mereka yang bernama The Firm, dua saudara kembar yang terkenal dengan sebutan The Krays tersebut terlibat dalam perampokan bersenjata, pembakaran, penyerangan, hingga pembunuhan. Namun bukan hal mudah bagi polisi untuk menangkap mereka. Hal ini dikarenakan para saksi enggan untuk memberikan kesaksian. Mengingat reputasi keduanya yang terkenal kejam dan tidak segan untuk membunuh musuh-musuh mereka. Pada tahun 1960-an, The Krays menjadi pemilik klub malam yang cukup terkenal di London. Hal tersebut membuat mereka memiliki kesempatan untuk bergaul dengan para selebriti, bangsawan, politisi, sosialita, dan para pelaku bisnis pertunjukan. Ini meningkatkan pengaruh keduanya di West End dan menjadikan mereka selebriti sekaligus gangster yang mengadopsi prinsip di mana siapapun yang gagal menunjukkan rasa hormat akan dihukum berat. Akibat berbagai tindakan kejahatan yang mereka lakukan, The Krays telah beberapa kali keluar masuk penjara. Namun hukuman penjara tidak dapat menghentikan sepak terjang keduanya di dunia kriminal. Hingga pada tanggal 8 Mei 1968, atas dasar pembunuhan terhadap Jack McVitie, anggota geng The Firm yang gagal melaksanakan tugasnya, dua bersaudara tersebut akhirnya ditangkap. Selain itu, Ronnie Kray juga dituntut atas pembunuhan George Cornell yang merupakan anggota geng Richardson, rival mereka. Ronnie Kray menghabiskan sisa hidupnya di Broadmoor Hospital yang merupakan rumah sakit jiwa dengan keamanan tingkat tinggi di Crown Town, Inggris, hingga ajal menjemputnya pada tanggal 17 Maret 1995. Sedangkan Reggie Kray dibebaskan dari penjara atas dasar kemanusiaan pada bulan Agustus tahun 2000 dan 8 minggu kemudian ia meninggal akibat kanker. John Dillinger. John Herbert Dillinger Jr. atau lebih dikenal dengan nama John Dillinger adalah seorang gangster Amerika yang dianggap sebagai kriminal paling berbahaya pada masa The Great Depression, yaitu masa di mana terjadi penurunan tingkat ekonomi secara drastis di seluruh dunia, yaitu pada tahun 1929. Ia memimpin sebuah kelompok kriminal yang dikenal dengan nama Dillinger Gang, yang tercatat telah melakukan perampokan disertai kekerasan pada 24 bank dan penyerangan pada 4 kantor polisi selama karir kriminal mereka. Dillinger yang lahir di Indianapolis pada tanggal 22 Juni 1903 memiliki masa kecil yang kurang bahagia. Saat ia berusia 3 tahun, ibunya meninggal dunia dan ayahnya menikah lagi dengan wanita lain. Ia memiliki hubungan yang buruk dengan ibu tirinya tersebut. Kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuanya membuat Dillinger tumbuh menjadi anak yang nakal yang berujung pada putus sekolah. Pada tahun 1923, Dillinger bergabung dengan Angkatan Laut Amerika. Namun beberapa bulan kemudian, ia berhenti dan kembali ke Indiana. Buruknya kondisi ekonomi pada saat itu membuat Dillinger kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.
Hingga pada bulan September 1924, ia tertangkap dalam sebuah perampokan yang gagal dan menghabiskan waktu hampir 1 dekade berikutnya di sebuah penjara di negara bagian Indiana. Saat di penjara inilah, Dillinger mempelajari cara merampok bank dari sesama narapidana lainnya. 10 Mei tahun 1933, Dillinger mendapatkan pembebasan bersyarat. Tapi penjara tidak membuat pria yang telah membulatkan tekadnya untuk menjadi penjahat itu berubah. Ia kembali melakukan perampokan pada 5 bank di Indiana dan Ohio dalam waktu 4 bulan saja. Dan hal tersebut membuat ia mendapatkan ketenaran pertamanya di dunia kriminal. September 1933, Dillinger berhasil tertangkap dan kembali di penjara. Pada bulan berikutnya, dengan bantuan rekan-rekannya, ia berhasil kabur dan kembali melakukan perampokan bank di Indiana dan Wisconsin. Lalu melarikan diri ke selatan ke Florida, kemudian ke Tucson, Arizona. Naas baginya, di sana ia dan gengnya berhasil ditemukan dan ditangkap oleh polisi setempat. Dillinger kemudian diekstradisi ke Indiana dan dimasukkan ke penjara Crown Point. Namun reputasi Crown Point yang terkenal sebagai penjara dengan tingkat keamanan yang tinggi tidak berpengaruh pada Dillinger. Pada tanggal 3 Maret 1934, ia melakukan pelariannya yang paling terkenal. Dengan menggunakan pisau cukur, ia membuat pistol palsu dari kayu, menghitamkannya dengan semir sepatu, dan menggunakannya untuk mengancam para penjaga, dan berhasil melenggang keluar dari penjara tersebut. Pada masa pelarian Dillinger kali ini, terjadi lebih banyak perampokan bank di berbagai wilayah di Amerika. Bahkan dalam waktu yang tidak kurang dari 1 tahun, beberapa orang telah terbunuh oleh gengnya. FBI kemudian turun tangan untuk melakukan pengejaran atas Dillinger. Kematian Dillinger datang melalui sebuah jebakan yang dibuat dari hasil kerjasama antara FBI, polisi, dan Anna Sage, seorang wanita yang merupakan sahabat dari kekasih Dillinger. Sage membocorkan pada polisi bahwa ia dan pasangan kekasihnya tersebut akan menonton film pada malam tanggal 22 Juli 1934 di teater Biograph. Dillinger akhirnya ditembak mati oleh agen FBI di teater tersebut pada usia 31 tahun. Bonnie and Clyde. Bonnie Elizabeth Parker dan Clyde Chestnut Barrow adalah pasangan kekasih yang merupakan kriminal Amerika pada masa The Great Depression. Mereka terkenal sebagai perampok bank disertai kekerasan bersama geng mereka, Barrow Gang. Eksploitasi keduanya menarik perhatian pers Amerika dan publik pada masa yang disebut-sebut sebagai era Public Enemies, yaitu antara tahun 1931 dan 1934. Mereka dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin yang tidak ragu menghabisi nyawa korbannya dan diyakini telah membunuh sedikitnya 9 petugas polisi dan 4 warga sipil selama masa karir mereka. Bonnie lahir pada tahun 1910 di Rowena, Texas. Clyde Chestnut Barrow lahir pada tahun 1909 dari keluarga petani miskin di Ellis Country, Texas, tepatnya di bagian tenggara Dallas. Clyde pertama kali ditangkap atas kasus mobil sewaan yang tidak ia kembalikan tepat waktu. Clyde sempat memiliki beberapa pekerjaan yang legal antara tahun 1927 hingga tahun 1929. Namun dalam masa itu, ia juga melakukan berbagai tindakan kriminal seperti membobol brankas, merampok toko, dan melakukan pencurian mobil. Clyde kemudian ditangkap dan dikirim ke Easton Prison Farm pada April 1930 di usianya yang ke-21 tahun. Di penjara ini, Clyde melakukan pembunuhan pertamanya pada narapidana lain yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Saat keluar dari penjara, ia menjadi pribadi yang berbeda. Bahkan rekannya sesama narapidana mengatakan bahwa ia menyaksikan Clyde berubah dari seorang anak sekolahan menjadi ular berbisa. Pertemuan Bonnie dan Clyde terjadi pada Januari tahun 1930 di Texas. Ketika itu, Bonnie masih berusia 19 tahun dan berstatus sebagai istri sah dari Roy Thornton.
Sementara Clyde berusia 21 tahun dan masih menyandang status lajang. Ketertarikan antara keduanya diyakini sudah tumbuh sejak pertama kali mereka bertemu. Anggapan ini diperkuat saat Clyde ditangkap karena melakukan pencurian dan ia berhasil melarikan diri dengan berbekal pistol yang diselundupkan Bonnie ke penjara. Beragam aksi perampokan dengan kekerasan telah dilakukan oleh sepasang kekasih yang terkenal ini. Tidak hanya di Texas, perampokan yang mereka lakukan bahkan menjangkau wilayah Minnesota, Indiana, hingga Louisiana. Salah satu aksi pasangan kriminal ini yang paling terkenal adalah di mana pada tahun 1934, Bonnie dan Clyde menyerang penjara Eastern Prison Farm di Texas untuk mengeluarkan anggota geng mereka, Raymond Hamilton. Mereka menebaki sipir penjara hingga menimbulkan korban tewas. Pejabat Texas kemudian menyewa pensiunan polisi bereputasi, Kapten Frank Hammer, untuk menangkap pasangan kriminal ini. Butuh waktu 3 bulan bagi Hammer untuk melacak keberadaan Bonnie dan Clyde hingga akhirnya ia dapat memastikan keberadaan mereka saat sedang menginap di kediaman kenalan Clyde di Louisiana. Pada 23 Mei 1934, Hammer bersama timnya yang merupakan petugas kepolisian setempat bersembunyi di antara semak-semak sepanjang jalan pedesaan di luar Sales untuk melakukan pencegatan. Ketika mobil Ford V8 yang dikendarai Bonnie dan Clyde muncul, tembakan yang beruntun segera dilepaskan kepada pasangan kriminal tersebut dan menewaskan keduanya saat itu juga. Setidaknya 130 butir peluru yang ditembakkan ke arah Ford V8 berwarna zaitun itu. Dan lebih dari 50 peluru bersarang di tubuh keduanya. Jesse James. Jesse Woodson James lahir pada tanggal 5 September 1847 di Kearney, Missouri, Amerika Serikat. Dia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Frank James yang 4 tahun lebih tua darinya. Sang ayah, Robert James, meninggal saat Jesse baru berusia 3 tahun. Sedangkan ibunya, Zerelda, yang menjanda, kembali menikah hingga 2 kali setelahnya. Saat pecah perang saudara di Amerika pada tahun 1861, Jesse dan kakaknya Frank bergabung dengan kelompok gerilyawan pro-konfederasi yang dipimpin William Quantrill, serta ikut dalam perang di Missouri dan Kansas. Saat berada di kelompok gerilya ini, James bersaudara bertemu dengan Cole Younger, yang selanjutnya menjadi rekan mereka dalam dunia kriminal. Setelah perang usai, Jesse dan Frank bersama dengan 8 orang lainnya membentuk kelompok bandit dan memulai karir mereka sebagai perampok bank. Aksi pertama mereka adalah saat merampok sebuah bank di Liberty, Missouri pada bulan Februari 1866. Kelompok tersebut semakin besar dengan bergabungnya Cole Younger dan anggotanya. Younger yang telah mengenal James bersaudara sejak masa perang menjadi sekutu yang kuat. Kelompok mereka kemudian dikenal dengan nama James Younger Gang, di mana Jesse James bertindak sebagai pemimpinnya. Perampokan yang dilakukan James Younger Gang menyasar sejumlah bank, mulai dari wilayah Iowa, Alabama, hingga Texas. Selain itu juga pertokoan, gedung pertunjukan, rumah orang-orang kaya, bahkan kereta api telah menjadi sasaran dari aksi perampokan mereka. Pada tanggal 7 September 1876, James Younger Gang mencoba merampok First National Bank di Northfield, Minnesota. Namun upaya mereka kali ini tidak berjalan sesuai rencana dan menewaskan para anggota mereka dalam baku tembak. Jesse dan Frank serta Younger sempat melarikan diri. Namun dalam perjalanan kabur, mereka berpapasan dengan polisi dan kembali terlibat baku tembak. Younger berhasil ditangkap, sedangkan Jesse dan Frank yang berhasil meloloskan diri kemudian bersembunyi untuk kembali merekrut anggota geng baru dan kembali beraksi pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1881, Gubernur Missouri Thomas D. Crittenden menawarkan hadiah uang sebesar $10.000 dan kekebalan hukum bagi siapapun yang berhasil menangkap Jesse James dan Frank James hidup atau mati. Tawaran itu berhasil membuat Robert Ford yang merupakan anggota baru dari kelompok James bersaudara tertarik untuk bekerja sama dengan pemerintah. Pada 3 April 1882, Robert Ford mengambil keputusan untuk menghabisi nyawa Jesse James. Pagi itu,
Jesse yang sedang membersihkan sebuah lukisan yang terpajang di dinding ruang tamu rumahnya dan tidak bersenjata menjadi sasaran yang mudah bagi Robert. Ia mengambil senjata lalu menembak kepala pimpinannya itu dari belakang dan membuat sang kriminal legendaris itu tewas seketika. Bugsy Siegel. Benjamin Bugsy Siegel lahir di Brownsville, Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada tanggal 28 Februari 1906. Ia merupakan seorang gangster Amerika yang berada di balik pembangunan Las Vegas sebagai pusat perjudian yang legal. Siegel adalah anak kedua dari 5 bersaudara yang berasal dari keluarga miskin Yahudi yang beremigrasi ke Amerika Serikat dari wilayah Austria. Orang tuanya, Mike Siegel dan Jenny Ricontel, adalah pekerja dengan gaji yang kecil. Atas dasar itu, sebagai seorang laki-laki dalam keluarganya, Siegel kemudian memutuskan untuk berhenti sekolah dan bergabung dengan sebuah geng di Lafayette Street di Lower East Side of Manhattan. Ia menjadi seorang pencuri sampai akhirnya bertemu Sidway yang kemudian menjadi rekannya dan memulai bisnis perlindungan di mana ia mengancam akan membakar barang dagangan pemilik gerobak dorong kecuali mereka membayarnya. Sejak saat itu, ia memulai catatan kriminalnya yang panjang yang mencakup perampokan bersenjata hingga pembunuhan. Siegel tidak hanya berpengaruh di kalangan orang-orang Yahudi, tetapi ia juga memiliki pengaruh yang kuat di kalangan mafia Italia Amerika dan sindikat kejahatan nasional Italia Yahudi. Berperawakan sebagai pria yang tampan dan karismatik, ia menjadi salah satu selebriti sekaligus gangster ternama pada urutan teratas. Seiring berjalannya waktu, Siegel kemudian terlibat dalam berbagai tindak kriminal, mulai dari perjudian, perdagangan barang-barang ilegal, hingga menjadi salah satu pendiri dan pemimpin Murder Inc., yaitu sebuah organisasi pembunuh bayaran yang beranggotakan para mafia kelas kakap. Bersama rekannya, Lucky Charlie Luciano, Siegel tampil sebagai sosok yang begitu disegani di dunia kriminal Amerika Serikat. Tahun 1930-an merupakan masa kejayaan bagi Siegel. Saat itu, ia merupakan orang kepercayaan Luciano yang berstatus sebagai mafia New York dan ditugaskan untuk mendirikan organisasi kriminal berbekal sejumlah uang dengan nominal yang besar. Namanya pun semakin melambung dan aksi kejahatannya semakin menggurita dengan mendirikan jaringan peredaran narkoba serta pusat perjudian. Meskipun telah berada pada puncak kejayaan dan memiliki kekayaan yang besar, Siegel belum puas dan berkeinginan untuk membangun sebuah tempat di mana perjudian bisa dilakukan secara bebas dan legal. Ia akhirnya mendapatkan izin untuk mendirikan pusat perjudian resmi di sebuah kota yang sepi di Nevada. Kota tersebut bernama Las Vegas. Di Las Vegas, Siegel membangun Flamingo Hotel dan menarik para penjudi untuk datang. Pengembangan Las Vegas dilakukan dengan uang yang diperoleh dari para gangster New York yang tergabung dalam East Coast Crime Syndicate. Namun sayang, rencana Siegel tidak berjalan mulus. Pembangunan Hotel Flamingo memakan terlalu banyak uang dan dianggap tidak sukses pada awal-awal beroperasi. Masalah ini menyebabkan Siegel terlibat perseteruan dengan East Coast Crime Syndicate yang meminta kembali uang mereka. Namun Siegel tidak memberikannya. Malam tanggal 20 Juni 1947, ketika Siegel dan rekannya Alan Smiley sedang berada di rumahnya di Beverly Hills, seorang penembak tak dikenal secara diam-diam memasuki halaman belakang rumah tersebut dan menghujani tubuh Siegel dengan peluru melalui jendela. Akibat banyaknya peluru yang bersarang di tubuhnya dan 2 peluru di kepalanya membuat Siegel meregang nyawa saat itu juga. Penembakan atas Siegel tersebut diyakini memiliki keterkaitan atas perseteruannya dengan East Coast Crime Syndicate. Itulah daftar para gangster kenamaan dunia dengan sepak terjang mereka yang melegenda.